Selamat datang di bangku sekolah, serba-serbi cerita masa sekolah. Sudah lama ya, kangen juga lumayan. Kangen banget. Kangen tidak muncul, dan ini spesial munculnya karena ada sahabat saya ya. Jauh, susah banget ditemuinya karena sibuk. Sibuk Maka apa tuh? nanti kita orek. Oh iya, Kaskeun lah apa namanya? Orek tempe. Orek tempe, orek apa. Pokoknya bakal banyak yang di-share ya. Ilmu yang bermanfaat bagi semua kalangan kalau ini mah ya, bukan hanya orang tertentu aja. Dan pasti inspiratif. Bolehlah Kang Dena langsung aja perkenalkan lah pokoknya mah. It is a little bit surprise for me when you call me to come here to fulfill your program. At what's the program about? Bangku sekolah, right? Oh my God. So, Yuswan akan percayalah kalau masalah kayak gini ke Yuswan. Yuswan apa katanya? Bangku sekolah yang intinya. Ya intinya bangku sekolah sekarang mau podcast itu aja. Ya terus ini Akang ini tuh berasal dari Siantar katanya. Tahu nggak daerah Siantar di mana? Nanti dari Kang Dena ini dari Siantar. Iya. Siantar itu di mana? Di mana ya, jauh sekali tuh. Kayaknya terlalu jauh ya, terlalu jauh ini. Saking jauhnya itu translate saya agak ngerti gitu. Siantar. Pokoknya yang paling ujung itu kita jelas loh tentang bangku sekolah. Jadi intinya saya sangat surprise gitu. Ketika tadi itu diminta untuk datang di sini bareng-bareng untuk ngobrol. Nah, jadi pertama itu karena udah lama nggak ketemu sama teman, udah sekian tahun. Yang kedua, ini tempatnya juga oke banget. Recommended lah buat kita ini. Kayak kita lagi di puncak ya. Gitu, buat kita racing atau apa terus. Soalnya jauh banget, kalau ini kan masih dataran rendah ya. Iya, masih dataran rendah kan. Kita dekat pantai kan. Tapi dingin banget gitu. Dingin bisa. So, it's okay, right? Dingin banget ya. Sejuk ya. Iya, sejuk. Oh, sejuk. Dikit-dikit ada sih Bu masuk, cuman nggak semua gitu. Ya sambil gini aja, saya tuh mengingatkan dulu ketika pernah kan profesi mengajar juga, jadi udah lama nggak kepake lah bahasa Inggris. Jadi sedikit distimulasi lagi biar ingat. Ya, pernah mengajar sekitar 5 tahun dulu. Di mana itu tempatnya pernah ngomongin? Pengen tahu? Kalau dulu itu Surade. Kalau sekarang itu Man 3. Oh, Man 3. Ya. Man 3 Sukabumi. Berapa tahun berapa itu? Pokoknya terakhir itu 2015 awal itu udah 2015. resign. Iya, 5 tahun lama. Resign kan? Resign dan pindah profesi. Sebelum kita ke Rising gitu ya. Resign. Apa kabar nih Kang Dena? Alhamdulillah. Jadi Kang Dena teh tempatnya di mana? Bener di mana? Bukan lah. Oh, apa sih itu? Bukan Siantar tapi apa tuh? Yang dekat gimana? KUD itu. Kalau saya itu dalam bahasa Sunda itu Mancala Putra Mancala Putri ya. Jadi dimanapun bisa berada. Itu artinya karena memang suka ekspor kemana-mana, kerjanya nggak bisa netap, jadi ya sana kemari oke. Tapi kita punya lah istilahnya tempat kita singgah ya. Kita tempat kita singgah itu di daerah Pajamparan lah, di sana ada tempat kita kumpul bareng rekan bisnis gitu. Ini berarti Urani sama Kang Dena teh rekan gitu ya. Seperjuangan. Berarti tahun berapa? SMA itu 2007. 2007 kita lulus. SMP di mana 2007 ya? 2004 kita lulus SMP. Jadi sama-sama satu alma mater ya dari SMP. Semua. SMP, SMA. Ya kecuali SD kan aja. 2004 kita baru. Enggak baru kemarin saya bikin KTP. Jadi banyak banget ya perubahan ketika kita masa sekolah waktu itu. Banyak kepo gitu ya. Tapi sekalipun ini ya kita lulusan lama tapi seolah-olah kayak kemarin ya gitu. Kayak ini aja lah. Masih masa muda lah gitu. Karena otaknya itu selalu dicas ya dengan refreshing. Pokoknya kalau udah datang ke sini ya teman-teman, nggak afdol kalau nggak ditanya masa
SMA kan kita bangku Apa ya? sekolahnya. Iya. Berarti ada Diulik lah kesan kita. yang luar biasa gitu ya Siap. saat masa-masa sekolah. Pengen nanya apa yang pertama? Ya pastinya perbedaan masa kita sama Iya. mereka pasti. Oke, ini ya dari SMP dulu apa dari SMA? Terserah, kalau misalnya ada SD TK, Kang Dena SD, yang saya SMP, nggak tahu, Yang enggak dari TK juga. Wah, Enggak dari TK juga. udah deh. Yang paling ya udah. Kalau saya dulu SD-nya itu di Citanglar 1 ya. Oh, berarti bukan Siantar. Oh, Citanglar. Siantar jauh banget. itu terlalu jauh. Kalau dulu itu ada 2 SD di sana, Citanglar 5, Citanglar 1. Cuman kelas 6 itu digabung. Jadi jasanya Citanglar 1. Lanjut ke SMP Surade. Ketemulah sama Tekan. Gitu. Oh, ketemu sama ibu di SMP. Tapi kita tuh nggak Awal pernah mula. satu kelas, Iya, nggak pernah satu kelas. Gitu. nggak pernah satu kelas. Ceritanya bisa kenal kayak gimana? Ya apa ya, akrab aja. Karena kita nggak toh hanya di teman-teman sekelas aja Iya, ya. Kita iya. itu karena harus kenal dulu dengan Karena organisasi Atau apa gitu? Iya, organisasi apa ya? Oh saya Pramis enggak, kan nggak saya salah nggak ya? ikutan enggak. Oh enggak ya? Saya itu tipe bukan orang yang aktif waktu. Oh di SMP ya. Sama Oh, saya Kang juga. Dena tuh aktif. kalau dia mah paling English Club aktif. ya, ketua English Enggak, Club kan? waktu di SMA iya. Ketua English English Club. Club. Waktu di SMP itu saya termasuk orang yang cukup enggak mau. Ya kalau SMP kita sama, kita SMP kita. Iya. SMP kita sama. Dan sering dibeli lah sama teman-teman. Oh, sering. Oh, aku Nah, pernah mengalami itu. karena apa? Karena teman-teman bilang nggak tahu, Ya, nah, jarang apa kalau bahasa kita ya ringan-ringan ya kesana kemari itu enggak kalau saya gitu. sama-sama. Jadi berangkat sekolah pulang, berangkat sekolah Anak pulang. OSIS juga kan Kang Dena waktu itu. Enggak waktu SMP. Oh, enggak, Bahkan SMA. mau masuk OSIS pengen waktu itu dicekal juga sama teman OSIS. Ngapain katanya si Dena masuk OSIS mendingan si A. Emang Katanya. Sampai segitunya ya. Mendingan si A itu tegas, si A itu pintar ngomong, si A itu ini. Padahal kalau saya ikut masuk ke sana, saya pengen mengembangkan diri. Karena saya itu pendiam, saya pengen jadi enggak pendiam. Gitu. Iya, benar, Pengen terbiasa ikut kan, OSIS, pengen ikut terbiasa. organisasi. Ternyata enggak bisa. Kesampaiannya di mana? Di SMA kesampaiannya. Saya explore di SMA itu bisa masuk OSIS, kemudian ikut Rovis iya, kemudian jadi ketua English Club English iya. SMA-nya di mana itu? Semanjang. Mas satu jam Bangkulan. Nah, iya. Kita naik angkot, kalau saya pribadi naik angkot 2 kali, kalau memang enggak sih. Cuma 1 kali. Tapi tetap kan jauh ya perjalanannya, ini lebih jauh lagi. Tapi ada keuntungan kan waktu kita itu kan suka ditanya kesiangan di mana rumahnya. Oh jauh-jauh, masuk ke cerita kelas. Padahal mana nuan angkot anu bagusnya kan cewek-cewek kan. Betul, saya juga sama Nuan nggak hanya angkot cewek, yang cowok juga sama. Kan yang Sesuai paling dia. cepat itu kecepatan pikiran. Iya. Oh, Kecepatan iya. cahaya berapa? Yo. Bisa diukur dengan ini kan. Masih dengan angka. Iya. Kalau Ya, masih kecepatan ada angkanya, pikiran, kecepatan cahaya. kalau kita bilang gajah, apa yang teringat? Saja. Langsung. Ya, Ada jeda enggak? Enggak Ya, ada. ada, Langsung ada. berat, kayak gitu. Luar biasa. Bener-bener. Begitu. Selama ini mindset kecepatan tuh cahaya ya. Paling cepat cahaya. Jadi sekarang ada lagi nambah ilmu baru, pikiran. Ini baru beberapa menit udah ada ilmu baru, masih banyak kan. Kayak Apalagi ya yang ini Kayak itu ekspor. ketua English Club mau Iya, cerita. iya, iya. Itu Nah itu seminggu sekali ya? Hari apa sih? Iya. Rabu. Kalau nggak salah satu Rabu. Iya. seminggu Seminggu sehari. Nah, seminggu sekali. Saya yang notabene bahasa Inggrisnya hancur ketika English Club kan dengan tujuan pengen bisa dengan kayak gimana? Pengen seperti Kang Dena. Dia maju ke depan tiap hari pas English Club dengan bahasa yang fasih. Sok ini pakai lagu, kadang lagu Westlife kayak gitu, langsung pakai bahasa Inggris. Kan ya kayak ketemunya kita yang belum biasa. Bahasa Inggrisnya apa? Kita kan nggak ditulisnya apa? Gak sesuai kan? Iya, iya benar-benar. Iya. Kalau bahasa Inggris tuh enggak Iya, sesuai gitu. kan. kalau isi kita tulis aja sih, hi terus aja hi, kan kayak gitu deh, ya deh. Iya, iya. Bacain apa aja jadi no ya, no good gitu. Benar kan? Bayangkan aja yang kita nggak bisa harus nulisin yang bahasa Inggris, lagu-lagu Inggris kayak gitu, kamera kan langsung udah biasa telinga Kayak kan gitu. denger lagu Inggris tuh langsung ada gitu, Bu. Soalnya Iya. Erik pernah diditein ya sama guru. De. D sama E ya kan? Iya kan? sama E. Untung nggak pakai u kan? D gitu. Terus dibaca nih. Tehe. Kalau itu saya dulu waktu SMP. Iya, SMP. Iya, karena saya nggak paham bahasa. Jadi paham bahasa itu ya pas masuk ke Semanjak aja. Inspirasi dari Eh, apa ya? Kenapa? Pertama
waktu MOPD dulu, MOPD ya. MOPD. Nah, Apa itu MOPD? Oh, masa orientasi peserta didik. Iya. Itu ada salah satu MPLS ya. MPLS sekarang ya. salah satu siswa dari kelas bahasa yang fasih berbahasa Inggris, namanya Kang Nuryadin kalau dulu itu. Kalau sekarang itu dia udah jadi ustaz, alhamdulillah ya, dia udah Iya, dari jadi mana-mana. iya kita temen ya, aku udah lost contact banget Kang Nuryadin di Jawa. Jago bahasa Inggris Itu sekarang luar jadi ustaz. biasa, iya jadi ustaz. Dari SMP kalau Kang Nuryadin kan, Baru. bener nggak? Udah go internasional dengan bahasa Inggrisnya. Oh, internasional. Saya terinspirasi ya dia ngomong di depan lah. Saya baru menemukan siswa kok bisa sebahasa ini ya, Ya. bahasa Inggris gitu kan. Kenapa saya nggak bisa? Akhirnya apa? 6 bulan mati-matian baca buku. 6 bulan. 6 bulan. Dan saya Praktek bikin- depan kaca, pengen bisa gitu kan. Konsisten. Iya, konsisten. Akhirnya ya karena terbiasa ya. Gitu. Jadi language is- Konsisten berarti. Nikmatin aja, nikmatin aja Iya. ceritanya, jangan lu mikir 6 bulan nanti dipraktekin bakal bisa bahasa Inggris, nggak usah Yuswan. Ya, Jangan saya, membebankan saya. pikiran. Itu baru ada baru mulai barusan udah baru mulai. Jangan terlalu membebankan pikiran kamu. Iya, iya, Ya, siap, siap. Practice ya. makes perfect. Yeah, so you have to do more every day. So when you want to be able to fluent in English, then you have to practice because language is habit. Enggak ada Karena tisu di bahasa sini. itu adalah kebiasaan. Nanti ada translate ya. Itu sedih gini, Bu. Oke. Enggak paham. Itu saya, Saya tuh mau nanya, posisinya boleh itu nggak? Iya. Asal Ini jangan sebagai pakai bahasa orang yang Inggris aja. apa Asal jangan lu bahasa Inggris aja. Kagak bisa jawab. Justru pengen ini- nanya pakai bahasa Inggris. Ya, ini Ya, Kang Dena, yang di biasanya yang datang ke sini tuh yang ketar-ketir sama host, takut Oh, ditanya. begitu. Kalau ini segmen ini hostnya yang ketar-ketir takut ditanya. Takut ditanya. Kayak gitu ya. Nah, ini mah Takut ya. ditanya kalau kayak gini ya, kayak gitu. Nanya apa nih? Nanya apa kita? In English. Okay. Mencoba untuk memahami. Bismillah. So you said before this program that you are now Yes. Belum always belum. spacing your study. Yeah. When are you? Third grade class, right? Kelas 3. Ya. So you have to prepare for your future. Oh iya Okay, iya. so I want Ngerti, to ngerti. ask, what's your ambition? You first. What's your ambition? Ambition means aspiration. Apa jawabannya Means pengen? idea. Itu pendidikan sih. Iya, enggak, bukan sih. Saya pengen jadi abdi negara. Okay. Saya mah pokoknya Bahasa Inggrisnya apa ya? negara. Apa itu abdi negara bahasa Inggrisnya ketemu? You just consult your dictionary. Okay, you. Pokoknya jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Okay, Apa ya. gitu. Itu general. Gitu. Ini masih umum jawabannya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Next kita lanjut. Apalagi nih pembahasannya? Nah, ini kan apa sih yang tadi seru itu sebenarnya seru juga ngebahas masa-masa SMA karena itu jauh banget. Mm-mm. Jauh banget dengan yang sekarang yang serba praktis gitu ya. Iya. Serba instan. Kalau kita tuh benar-benar kayak Kang Dina aja pengen bisa bahasa Inggris dalam 6 bulan yang di ini pasti buku dong. Betul. Nah, kalau ini kan sekarang kan YouTube ada, e-book ada. Kayak gitu Iya. kan. Yang susahnya paling niatnya dan konsistennya itu. Nah, itu. Merasa tertampar ya? Merasa tertampar ya anak muda sekarang. Lebih susah. Susah Dan- niat. Kita jadi penikmatnya gitu. Dan juga kan kalau mau praktik juga harus ke ujung genteng, jari bulan dan sebagainya. Nah, itu Sekarang kan kan ada, beda. ada website khusus ya yang menyediakan kayak praktek dengan siapa berinteraksi. Ya kan ada banyak aplikasi sekarang itu. Banyak aplikasi. Murah banget apapun apalagi. bisa Harganya murah-murah banget. Ini ngomong-ngomong ke ujung genteng cari bule, Kang Dina juga pernah ngalamin jadi guide Ya, waktu itu. waktu Malahan SMA. yang Kang Dina pernah cerita dapat uang berapa Ah. yang kata dia mah sedikit, kita mah padahal jutaan ya gitu ya. Nah, Kata Kang waktu Dina. itu pernah paling besar itu dapat 2 juta ya. Waktu SMA kelas 3, Gimana itu tuh? kalau sekarang dibilang jadi berapa ya lumayan itu. Bukan 2 Sekarang dia 2 juta masih besar ya. Iya. Apalagi dulu gitu ya. Tapi kan kalau Tapi bule kan selama- menurut bule itu sedikit. Ngasihnya sedikit. Kenapa itu bisa masih kan? Apa ya, karena kita ajak ke tempat-tempat yang strategis ya saat itu, karena tempat wisata waktu itu nggak kayak booming sekarang, masih tertidur lah tempat-tempatnya, orang belum pada tahu gitu kan. Kita yang udah tahu kenapa tidak kita explore ke sana. Kayak semacam Gedung Cikaso belum dibuka saat itu, tapi wah luar biasa kan. Merasa puas akhirnya ya.
apalagi sekarang ya. Kalau misalnya anak mudanya masih kayak Kang Dena gini, geopark kan. Geopark sekarang lagi Iya, lagi gencar-gencarnya. Kenapa gitu anak muda sekarang gak ada yang kayak Kang Dena? Ada Google Maps kalau sekarang ya, guys. Bedanya kalau dulu tuh nggak Oh, iya. ada Google Maps, makanya bule tuh berterima kasih sekali dibawa ke tempat strategis, jalannya nggak usah nyasar. Kalau sekarang kan krek HP, krek mau tujuan kemana mereka nyampe kayak gitu. Padahal itu bisa jadi profesi bagus loh kalau Ya. kita bisa bahasa, kita misalkan memilih untuk jadi prawisata ya atau jadi guide dan terdaftar, apalagi misalkan kita udah oke banget, itu jadi penghasilan luar biasa kalau kita mau lah. Itu sedikit jadi gaib kan. Nah tadi kan dibahas pernah menjadi guru selama 5 tahun guru bahasa Inggris. Nah tiba-tiba langsung alih profesi nih. ya tiba-tiba resign gitu kan. Itu Wah itu saya aja 5 tahun, bukan 5 tahun, mau ke 4 tahun hijrah ke tempat baru itu kan setahun 2 tahun ada lumayan nih ya, masih sekarang juga masih adaptasi. Nah itu hijrahnya ya, kalau saya kan masih lah, masih sama-sama bidang yang sama kayak gitu. Kalau itu tidak, Apakah ada apa konflik? kabarnya gitu. Selama atau ada konspirasi Oke. lain di balik Iya. ini semua? Apa nih? Oke, sederhananya begini, dulu waktu sekolah itu bercita-cita bukan untuk jadi guru ya pertama gitu. tak masih. Sesimpel itu saya pengen bekerja itu udah terikat gitu kan. Ataupun mentok-mentoknya kalau kerja di orang itu pengen kayak semacam di dinas pariwisata gitu kan. Makanya ngambil ke jurusan sastra Inggris. Bahasa Inggris Waktu ya, itu. di sastra Inggris. Cuman setelah lulus itu kebetulan kan istilahnya mentok nih, Ya. nggak ada persiapan apapun untuk mengeksplor diri. Akhirnya kenapa tidak kita coba untuk mengabdikan dulu ya ilmu yang ada selama kuliah. Keterusan karena nyaman. Yang namanya mengajar itu nyaman ya. Jadi berinteraksi dengan anak-anak ya, kemudian juga rekan-rekan juga pada solid gitu. Cuman di sisi lain ada banyak hal ya, termasuk juga kebutuhan secara ekonomi ya yang harus dipertimbangkan. Dengan catatan kan kita harus kreatif. Gitu. Bukan berarti saya ingin meninggalkan dunia pendidikan. Nanti pun kalau memang sudah benar-benar running, saya bisa aja nanti kembali lagi ke dunia pendidikan. Dan saat ini pun saya enjoy loh dengan profesinya sekarang. Gitu. Jadi Kayaknya apapun lebih dari profesinya, enjoy tuh ya, ya, kalau sekarang itu. apapun profesinya asal dicintai aja. Oh. Kita akan betah. Mengajar saya betah. Sekarang pun saya betah. Apapun itu asal dicintai. Asal Nah, dicintai. Kita menikmati, Ya, enjoy. Menikmati. Ya, dicintai. jangan selalu mencintai. Dicintai. Oh. Kita abaikan untuk kedua orang. Pokoknya Ini kita bukan ke ini. Tadi kan sebelum kita masuk ke sini ya, itu Kang Dena ngebahas tentang TikTok tuh, yang bagaimana bisa menaikkan apa itu FYP kan. FYP yang FYP sedang itu. digandrungi anak-anak muda nih.